Saudara, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Hagai pasal yang kedua. Nah, sebagaimana kita sudah pelajari kemarin sedikit latar belakang kitab Hagai, mungkin kalau kita mau belajar ini tidak enak kita langsung sedikit kita review bahwa intisari nubuat dari kitab Hagai adalah Hagai memperjuangkan pembangunan kembali akan bait suci yang ada di Yerusalem. Nah, setelah pembuangan sudah diletakkan dasar bait suci yang baru, tetapi pembangunannya itu tidak pernah dilaksanakan. Ya, saudaraku, jangan kita heran bahwa pembangunan kembali akan bait suci begitu penting, sangat dipentingkan ya. Pembangunan kembali akan bait suci, karena bait suci yang pertama yang dibangun Salomo sudah dirubuhkan. Nah, setelah pembangunan bait suci menjadi, setelah pembangunan, kalau saya mau katakan bahwa bait suci menjadi lambang. Kenapa begitu penting? Karena itu menjadi lambang agama Yahudi dan menjadi pusat kehidupan rohani di Yehuda pada waktu itu. Dalam nubuatan pertama yang kita lihat kemarin di Hagai pasal pertama ayat 2-4 itu dicantumkan diskusi kemarin ya, diskusi Nabi Hagai dengan bangsa Yehuda tentang pembangunan kembali akan bait suci. Kemudian bangsa Yehuda mengatakan sekarang belum tiba waktunya. Kemudian kalau kita lihat Hagai katakan itu dalam ayat 2 tadi. Kemudian dalam ayat 4 Hagai menjawab, apakah sudah tiba waktunya kamu mendiami apa? Rumahmu yang sudah dipapani dengan apa? Dengan baik. Nah, pola pikir bangsa Yahudi ya, pola pikir daripada bangsa Yahudi ialah karena keadaan ekonomi mereka belum cukup. Ini logis ya, masuk akal. Ya, bagaimana kita membangun keadaan ekonomi belum cukup? Pendeta Sagala kemarin katakan masuk akal juga, karena mereka sudah tinggalkan lama, tidak punya rumah, bangun rumah dulu. Itu secara manusia ya. Jadi mereka katakan ya, kita tidak punya ekonomi. Tapi Hagai menantang mereka di dalam ayat 4 kemarin itu, apakah sudah tiba waktunya mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedangkan rumah Tuhan itu tetap menjadi apa? Reruntuhan. Ini tantangan yang sangat besar. Nah, itu sebabnya pada saat pola pikir bangsa Yahudi katakan ekonomi belum mengisikan, kami belum bisa membangun bait suci, pola pikir Hagai justru terbalik. Hagai katakan oleh karena bait suci belum dibangun kembali, itulah maka keadaan ekonomi belum memuaskan. Nah, apa sebabnya? Nanti boleh dilihat di dalam Hagai 1 ayat 10. Langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Itu kemarin dalam ayat 10. Nah, Tuhan sendiri memanggil datang kekeringan ke atas negeri itu. Ayat 11 kemarin ya. Tuhan yang memanggil. Jadi kenapa mereka seperti apa istilah pendeta Sagala kemarin, dihembuskan ya? Di dalam ayat 11 itu Tuhan sendiri dikatakan memanggil datang kekeringan di atas negeri itu. Dan bangsa Yehuda sangat sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, sedangkan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Nah, kita coba masuk di pasal berikutnya. Pesan Nabi Hagai sangat kena dengan kita pada zaman sekarang ini. Dia mendesak supaya bait Allah segera dibangun kembali. Masa kebahagiaan, masa kemakmuran, kalau kita lihat di sini, akan tiba setelah bait suci Allah didirikan. Jadi maka orang Yahudi perlu mengutamakan pembangunan bait Allah daripada kepentingan keuntungannya sendiri. Dan di dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-6, kalau saudara lihat nanti situ, Nabi Hagai menekankan bahwa inti kebahagiaan,
inti kemakmuran ialah Roh Tuhan yang tinggal pada umatnya. Katakan, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu, jangan takut. Itu ayat 6. Jadi inti kebahagiaan, inti kemakmuran karena Roh Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya sebagai daya, sebagai sumber kekuatan. Nah baik, itulah sebabnya mengapa bait Allah yang baru walaupun sederhana tapi lebih semakin semarak. Nanti kita lihat bait Allah yang dibangun ini semakin sederhana sebenarnya, tetapi itu sangat penting, semakin semarak ya, melebihi semarak bait Allah yang dibangun oleh siapa? Raja Salomo. Kalau kita lihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-10. Nah, saudara, pandangan Nabi Hagai sebenarnya melampaui keadaan yang nyata pada zamannya, sebab Nabi berpikir bahwa bait Allah yang ada perlu dilaksanakan. Baik, kita lihat eksposisi dari ayat pertama. Kalau kita lihat di dalam pasal 2, apa maknanya sebenarnya? Kalau saya bertanya, ini selalu ada tanggal. Pasal 1, pasal 2, terus ada beberapa ada tanggal. Selalu ada tanggalnya. Apa maknanya sebenarnya? Apa makna mencantumkan hari? Apa makna mencantumkan bulan? Saudara perhatikan setiap awal penggalan, ya awal penggalan yang penting dari kitab Hagai ini selalu dicantumkan hari dan bulan. Saya berpikir kenapa bulan sekian, hari sekian? Apa makna penggalan yang ada? Jadi setiap awal penggalan penting selalu ada tanggal, bulan. Nah, diperkirakan para komentator untuk maksud memberikan bobot sejarah, bobot historis terhadap nubuat sang nabi. Nah, kalau dikonversi ke sistem penanggalan yang kita pakai sekarang ini, saya melihat catatan mereka, maka Hagai pasal 2 ayat 1 itu tanggal 17 katanya ini sistem penanggalan ya, para ahli 17 Oktober tahun 520. Itu kata mereka. Nah, kemudian saya melihat ayat yang ketiga. Jadi kalau saya tanya apa maknanya? Maknanya adalah memberi bobot sejarah saja, ya, bobot sejarah historis, penekanan apa yang terjadi. Kemudian ayat 3. Kalau kita lihat di situ, katakanlah kepada Zerubabel bin Sitel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar dan kepada selebihnya dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Nah, menjadi pertanyaan, apa memang ada di antara mereka masih sempat menyaksikan bait suci yang lama? Karena Tuhan katakan kepada Zerubabel, katakan kepada Yosua dan selebihnya kepada mereka. Berarti ada yang juga sudah memperhatikan apa? Bait suci yang lama, yang sudah dibangun lebih dahulu, yang sudah dirubuhkan. Nah, saudara, ada di antara mereka, dan bait Allah yang lama dihancurkan pada tahun 586. 66 tahun kemudian, kalau kita lihat tadi penanggalannya ya, 66 tahun kemudian mereka kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Nah, dan sudah kita dapat perkirakan bahwa yang mereka dapat ingat pada waktu itu sangat sedikit karena mereka masih apa? Masih kecil, masih muda mungkin. Jadi orang yang ikut kembali ke Yerusalem membangun bait suci itu dulu 66 tahun lalu mereka masih lihat tahun 586 bait suci yang lama itu bukan. Kemudian 520 mereka kembali ke mana? Ke Yerusalem. 66 tahun lalu. Nah, saudara, kemudian kita lihat kenapa saya singgung di situ. Kita akan lihat bagaimana janji Tuhan dalam ayat 4 sampai 6. Mari kita baca nanti. Kita lihat sini. Katakan,
Maka adakah di antara kamu telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Ada, karena itu pertanyaan tadi dikatakan di dalam ayat 3, ya, selebihnya dari bangsa itu. Nah, kemudian, dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Kemegahannya memang tidak ada artinya, tetapi nanti kita lihat. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Saudaraku, Tuhan sendiri berfirman di sini, meneguhkan hati para bangsa, hati kita, kalau kita aplikasikan sekarang, supaya kita jangan takut. Menguatkan hati kita yang tidak kuat, menguatkan hati bangsa yang tidak kuat, menguatkan hati bangsa yang sementara khawatir atau takut. Dan ini dalam Mazmur 127 ayat 1, ini ayat yang paling sering digunakan. Dikatakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, apa katanya? Sia-sialah orang yang membangunnya. Nah, ketika bait suci pasca pembuangan itu selesai dibangun, ya, pasca pembuangan itu selesai dibangun, beberapa orang menjadi tawar hati. Itu tadi dikatakan, pada saat mereka bangun, lihat saya, pertanyaan saya tadi di ayat 3, apakah masih ada yang melihat? Masih. Tapi pada waktu itu 66 tahun mereka masih apa? Masih kecil, ya. 586, kemudian membangun itu 520, masih kecil mungkin. Jadi ingatan mereka sudah kabur. Makanya dikatakan pasca pembuangan, kemudian mereka bangun kembali itu baik. Saudara-saudara, ada yang jadi tawar hati, maksud ada orang yang tawar hati, ada yang kecewa. Kenapa? Karena pembangun dan yang ada mereka beranggapan bahwa bait suci yang sekarang ini tidak ada artinya dibandingkan bait suci pertama yang dibangun oleh siapa? Salomo. Saudara lihat tadi di dalam ayat 4, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Bagaimana kamu lihat keadaan sekarang? Bukan keadaan di matamu tidak ada artinya. Jadi mereka kecewa. Mereka merasa kenapa mereka membangun kembali tidak semegah yang dibangun sebelumnya. Mereka kecewa, ada mereka yang kecewa karena beranggapan itu tidak semegah yang pertama. Tapi Allah membesarkan hati mereka dengan 3 janji. Pada waktu kita baca ayat 4, kita melihat ada janji Allah di sana. Allah membesarkan hati mereka dengan 3 janji. Saudara boleh lihat di dalam ayat 5, ayat 6, bahkan ayat 10. Ada 3 janji yang Tuhan berikan. Dikatakan, bekerjalah. Sebenarnya mereka sudah tawar hati, sudah kecewa. Tapi Tuhan katakan, bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Ayat 5. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Allah sendiri akan bersama-sama dengan mereka untuk menggenapi semua janji di dalam perjanjiannya. Allah akan bekerja. Saudaraku, kadang-kadang kita juga kecewa di dalam apa? Pelayanan. Ada kekecewaan, ada tawar hati. Tuhan katakan, kerjakanlah itu. Bekerjalah untuk itu. Bekerjalah, aku menyertai kamu, sebab aku ini menyertai kamu. Luar biasa janji Tuhan. Yang bangsa Yehuda sudah kecewa karena pembangunan bait suci sangat berbeda, mungkin lebih sederhana, jauh lebih sederhana. Tapi lihat janji yang berikut di dalam ayat 6. Tuhan katakan, sesuai dengan janji yang telah kulihat dengan kamu pada waktu keluar di sini, rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Luar biasa. Roh Allah akan berdiam di antara umat itu. Walaupun pembangunannya sangat sederhana, Tuhan berjanji kepada bangsa Yehuda yang sudah tawar hati,
yang sudah kecewa, Rohku akan diam di tengah-tengah kamu. Ini janji. Janji yang pertama tadi, Tuhan akan bersama-sama, bekerjalah aku ini apa? Menyertai kamu. Bukan hanya menyertai, dalam ayat 6 Tuhan kata, aku akan diam di antara kamu, bersama-sama dengan kamu. Dan janji yang ketiga ada di dalam ayat yang ke-10. Kalau sudah lihat ayat yang ke-10 dari Hagai pasal 2, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemegahan kemudian dari rumah Allah akan lebih besar daripada yang semula. Yang mereka kecewa tadinya. Pembangunan ini tidak semegah Ka'bah suci yang lama yang dibangun oleh Salomo. Tetapi ini janji Tuhan. Tuhan katakan kemegahan kemudian dari rumah Allah ini akan lebih besar dari yang semula. Ini obat yang luar biasa, saudara. Obat tawar hati, obat kecewa yang luar biasa. Kenapa? Karena peragaan kekuasaan Tuhan yang lebih besar. Saudara perhatikan ayat ini. Dikatakan kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini kalimat terakhir, aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kuasa Tuhan ada. Tuhan mau bersama-sama dengan mereka. Saudara, kalau kita mengerjakan sesuatu, kita udah kecewa, Tuhan berikan kekuatan, kerjakanlah itu. Kemudian kita masih kecewa, Tuhan kata, aku bersama dengan kamu. Kita masih kecewa, Tuhan katakan, aku ada di situ. Ini lebih besar daripada yang semula. Wah, luar biasa. Dan inilah janji Tuhan yang kita bisa lihat. Baik saudara, jadi bukan keindahan bangunan gereja, bukan keindahan bangunan gereja yang akhirnya akan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Bukan. Nah, ini mereka fokus kepada bangunan gereja tadinya kan, sampai mereka kecewa, sampai mereka tawar hati karena bangunan bait suci. Tapi janji Tuhan bukan ke situ. Bukan keindahan bangunan bait suci itu yang akhirnya menghasilkan buah bagi kerajaan. Hal yang perlu sekali dalam jemaat bagi bangsa itu ialah kehadiran Allah yang dinyatakan melalui Roh Kudus. Karunia-karunia, pelayanan-pelayanan, dan kuasanya. Ya, orang percaya harus bertanya pada diri sendiri, sudahkah Roh Kudus dinyatakan di dalam diri saya secara luar biasa? Ini harus. Bukan masalah bait suci, Tuhan katakan pada waktu itu. Saudara-saudaraku, Kristus kemarin saya sudah sebutkan berpesan dalam Matius berapa nama ya? 33. Cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai apa? Usaha sendiri. Saudara, itu janji bagi kita sekarang ini. Apa yang kita harus buat sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan, kita bekerja di kantor Uni katanya, ya. Apakah kita selalu khawatir untuk melakukan pekerjaan ini? Kalau kita lihat apa refleksinya ini rumah Tuhan semuanya. Jadi fokus rumah Tuhan. Kita perhatikan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10. Ini sebagai contoh, 1 Korintus 3 ayat 10. Satu rumah, ya, sebuah rumah harus mempunyai bagian-bagian penting. Karena ini Hagai berbicara mengenai apa? Rumah Tuhan, bait suci. Nah, kalau kita dalam 1 Korintus 3 ayat 10, sebuah rumah harus mempunyai bagian-bagian penting. Dan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, ayat 10, fondasinya adalah siapa? Kristus. Dan itu adalah yang paling penting. Fondasi, dasarnya rumah itu. Kemudian ada dinding. Kalau kita lihat ayat 11, ada dinding, ada atap, ada pintu, ada jendela. Nah, sebuah rumah harus dibangun dengan proses yang benar di dalam mendirikan sebuah apa? Sebuah rumah.
Nah sekarang kalau kita lihat ahli bangunan, dia akan mengikuti prinsip. Yang prinsip dia akan ikuti dengan cara yang tertentu. Yang membangun dari bawah, tidak pernah bangun dari atas. Ya, bagaimana caranya? Ahli bangunan akan mengikuti prinsip. Dia bangun dari mana? Dari fondasi. Dimulai dengan fondasi, baru dia ke atas. Kemudian dia mulai dengan bagian utama. Bagian utamanya apa? Tiang-tiang. Bagian utamanya adalah tiang-tiang. Ya, dengan beratap. Kemudian tiang-tiang sudah ada. Kemudian dia berharap dirampungkan semua yang apa? Yang lain. Hal-hal yang lebih sekunder. Nah, ini semua dilakukan agar rumah yang baik dapat dihuni lebih lama, rumah yang baik dapat nampak lebih indah, baik dari luar maupun dari dalam. Nah, jadi pertanyaan, apakah kita membangun rumah hanya asal-asal? Saudara, asal comot bahan, sibuk dengan hal yang sepertinya hebat, tetapi melalaikan pengajaran, melalaikan disiplin rohani yang esensial dalam kehidupan kita. Asal menjalankan rutinitas kegiatan. Ini yang terjadi. Kita membangun, apakah kita lakukan itu? Nah, tanpa tujuan arah pertumbuhan yang jelas. Saudaraku, mari kita bangun rumah rohani kita. Karena berbicara membangun baik suci kan sama dengan kehidupan kita. Mari kita bangun rumah rohani kita. Saya melihat jam, jadi saya tidak mau lama-lama. Mari kita membangun rumah rohani kita dengan giat dan benar. Kenapa? Agar firman Tuhan dan rumah rohani itu akan muncul hikmat sebagai isi rumah rohani kita yang memperindah. Di situ ada persekutuan, di situ ada pelayanan, di situ ada kesaksian di dalam rumah jemaat dan lingkungan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bangunan ini sangat luar biasa, ya sangat luar biasa. Kemudian ayat 7 sampai 10 saya ingin lihat. Ini yang karena ini ada 3 bagian penting. Itu bagian pertama. Ayat 7 sampai 10 kalau kita lihat dikatakan, sedikit waktu lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi. Sedikit waktu lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi. Ayat ini mengacu pada hukuman Allah atas dunia sebelum dan bersamaan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kristus ke bumi ini, ya, itu ada sangkut pautnya dengan Ibrani pasal 12 ayat 26 dan 27. Kemudian dikatakan langit dan bumi bergoncang. Ya. Sedikit waktu aku menggoncangkan langit dan bumi bergoncang. Kemuliaan Allah kemudian akan memenuhi bait suci seperti belum pernah terjadi. Pada waktu mereka sudah bangun bait suci itu, kemuliaan Tuhan itu akan memenuhi bait suci itu. Soalnya, karena itu janjinya tadi, aku akan diam bersama-sama dengan kamu. Nah, dia akan berdiam di antara umatnya dalam sejahtera sebagai juru selamat yang mulia. Baik, ayat 11 sampai 15. Di dalam ayat 11 sampai yang ke-15 ini pembangunan bait suci terancam. Kalau kita lihat, tanyakanlah kepada para imam. Yang biasa ini ayat ini. Tanyakanlah kepada para imam. Allah menerangkan kepada umatnya bahwa kekudusan tidak dapat disalurkan melalui sentuhan. Kalau saudara baca ayat-ayat itu, ya. Intinya, kekudusan tidak dapat disalurkan melalui sentuhan. Sebaliknya, pengaruh merusak dari dosa dapat dengan kata lain, tinggal di negeri yang kudus tidak akan menajiskan mereka. Kalau mari kita lihat. Saya mau kita melihat ayat ini, luar biasa ayat ini. Kalau kita lihat dari ayat 12, beginilah firman Tuhan semesta alam, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu menyentuh roti atau sesudah masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkata pula lah Hagai,
Jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Saudaraku, pengaruh yang merusak dari dosa dapat tinggal di negeri yang kudus tidak akan menajiskan mereka, begitu. Tetapi dosa dalam hidup mereka akan mencemarkan segala sesuatu yang mereka lakukan, termasuk ibadah mereka. Jadi luar biasa ini. Kemudian ayat 16 sampai 20, ada satu kalimat yang penting di ayat ini, dikatakan perhatikanlah. Hanya itu, satu kalimat, satu kata, perhatikanlah. Allah meminta umatnya mempertimbangkan apa sebabnya mereka tidak diberkati di masa lampau. Ini juga menjadi perhatian kita. Kenapa kita tidak menerima berkat? Kenapa itu dihembuskan? Kalau kita kembali ke pasal pertama, kenapa itu dihembuskan? Di dalam ayat 16 sampai 20, Tuhan minta kita perhatikan apa sebabnya kita tidak berkati. Alasannya, kalau kita lihat kembali ke ayat pasal pertama 9 sampai 11, karena ketidaktaatan mereka. Karena ketidaktaatan mereka. Jadi saudaraku, itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai dihembuskan karena memang ketidaktaatan kita. Kita sudah melakukan sesuatu, tapi tidak ada artinya karena ketidaktaatan kita. Kemudian ayat 22, kalau kita lihat di situ, ini bagian terakhirnya, bagi dua di situ ayat 22 dan ayat yang ke-24, menggoncangkan langit dan bumi. Saudara lihat, katakanlah Zerubbabel bupati Yehuda, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Hagai membesarkan hati daripada Zerubbabel, ya, pada waktu itu, dengan mengatakan pada suatu hari Allah akan memusnahkan kuasa semua kerajaan dan bangsa di dunia ini. Hari itu adalah saat Yesus akan memerintah seluruh penduduk bumi itu, bumi ini, ya, sehubungan dengan Wahyu pasal yang ke-19. Baik, ayat 24, seperti cincin meterai. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau hai Zerubbabel bin Shealtiel hambaku. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ketika tiba saatnya, pada saat Allah memecahkan langit dan bumi, Dia akan menjadikan Zerubbabel bagaikan cincin meterai. Dan cincin ini merupakan tanda resmi kekuasaan, ya. Ada zaman raja-raja, cincin itu sebagai meterai, cap. Tanda resmi dari apa? Kekuasaan tertinggi. Dan itu adalah ikrar perkenan terhadap umat Allah. Dan saudara-saudara, Hagai mungkin menubuatkan, ya, Yesus Kristus sebagai keturunan Zerubbabel. Nah, saudara lihat, apakah Yesus keturunan Zerubbabel? Iya. Saudara baca dalam Matius pasal yang pertama ayat 12 dan 13. Jadi Hagai menubuatkan bahwa Yesus Kristus sebagai keturunan Zerubbabel pada waktu itu akan menjadi penguasa tertinggi yang akan memerintah secara mutlak dan universal. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Kalau saya menyimpulkan buku Hagai ini, saudara mau lihat buku Hagai, bahwa pembangunan bait suci Tuhan suruh. Umat Tuhan jadi tawar hati melihat, ini pasal 2-nya. Tawar hati, tapi janji Tuhan sangat luar biasa. Ya, kalau kita lihat, janji Tuhan begitu luar biasa. Tuhan katakan, walaupun tidak sama, saya akan bersama-sama dengan kamu. Rohku akan diam di antara kamu.
Kemegahan rumah ini lebih besar. Ini janji yang luar biasa. Kemegahan bait suci ini lebih besar dari yang semula. Dan kalau kita lihat refleksi rumah Tuhan, kita harus bangun fondasi yang benar. Kalau kita bangun rumah kita, dan itu juga fondasi iman kita harus berdasarkan kepada siapa? Kristus yang adalah batu karang. Di dalam pelayanan kita, Tuhan minta membangun rumah rohani kita. Membangun rumah rohani dengan baik. Rumah rohani, kalau dulu bait suci, sekarang rumah rohani kita. Tempatkan Kristus menjadi fondasi kita. Kita bangun rumah rohani. Sehingga di dalam membangun itu kita tidak sembarangan, tapi kita membangun rumah rohani dengan baik. Dan Tuhan katakan sedikit waktu lagi aku akan menguncangkan langit dan bumi. Kalau kita lihat pekerjaan Tuhan akhir-akhir ini, kita sudah hidup di akhir zaman, di zaman akhir. Sedikit waktu lagi kuasa itu akan apa? Akan datang. Saudaraku, tanyakanlah para imam, apa kalau kita lihat aplikasinya di sini, apakah saya sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak menajiskan orang lain dengan perbuatan saya, dengan kehidupan saya. Apakah saya sudah melakukan yang terbaik sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Perhatikanlah, kata perhatikan di situ, satu kata aplikasinya adalah mari kita lihat diri kita. Jangan melihat banyak ke orang lain. Kita mengejas orang. Lihat diri kita, perhatikan apakah saya sudah taat atau tidak. Bangsa Israel, orang Yehuda merasa seperti itu. Ketidaktaatan membuat itu dihembuskan semua. Saudaraku, perhatikan. Dan pada waktu Tuhan datang, penguasa itu, cincin meterai itu, kita bisa apa? Kita bisa diselamatkan. Saudara, aplikasi yang saya ambil adalah Kristus sudah mau datang. Kita sebagai pelayan Tuhan letakkan fondasi yang benar di dalam rumah rohani kita. Kita tidak bangun bait suci, tapi sementara kita membangun kerohanian kita. Itulah ringkasan pelajaran Hagai pasal yang kedua.